Halo semuanya, selamat datang. Setiap tanggal 21 April kita pasti ngerayain Hari Kartini. Seringnya ya dengan pakai kebaya, ada lomba-lomba, meriah dia pokoknya. Tapi tahu nggak, di balik semua itu ada sebuah gagasan yang super kuat. Sebuah pemikiran yang nggak cuma ngebela hak perempuan, tapi juga sebetulnya meletakkan fondasi buat karakter bangsa kita. Nah hari ini kita bakal gali lebih dalam dari sekedar perayaannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita kan sering banget lihat kemeriahan kayak gini. Busana adat yang cantik-cantik dipakai buat fashion show. Dan itu bagus banget. Tapi, inti dari warisan Kartini itu bukan kebayanya itu sendiri, melainkan apa yang ada di balik itu semua. Sebuah ide besar tentang pendidikan dan peradaban. Jadi Raden Ajeng Kartini ini kan pahlawan nasional kita. Tapi beliau jadi pahlawan bukan karena angkat senjata loh, tapi karena kekuatan penanya. Lewat surat-suratnya yang kita kenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang, beliau itu menuangkan pemikiran-pemikiran yang revolusioner banget pada zamannya. Soal pendidikan, kesetaraan, kemajuan bangsa, dan hebatnya, gagasan itu relevan sampai sekarang, jauh melampaui usianya yang waktu itu cuma 25 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak pemikiran yang cemerlang itu, sebetulnya apa sih inti dari visinya? Apa satu ide yang jadi fondasi dari semua perjuangannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia jawabannya. Bagi Kartini, kemajuan sebuah bangsa itu nggak dimulai dari gedung sekolah yang megah atau di kursi parlemen. Bukan, tapi mulainya dari rumah. Dan guru pertamanya, seorang ibu. Gagasan bahwa ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya, ini jadi pusat dari seluruh filosofi pendidikannya Kartini. Coba deh perhatikan kutipan ini. Yang paling menarik di sini itu tekanannya. Kartini tuh nggak cuma ngomongin soal ngajarin baca tulis. Dia ngomongin sesuatu yang jauh lebih fundamental, pembentukan budi pekerti atau karakter. Ya, karena di pangkuan ibulah seorang anak pertama kali belajar merasa, berpikir, dan berbicara. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kartini itu berkali-kali menekankan pendidikan budi pekerti. Buat dia, otak yang cerdas tapi nggak diimbangin sama akhlak yang baik, itu pendidikannya belum lengkap. Beliau pernah nulis, janganlah akal saja yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi. Wah, sebuah keseimbangan yang sempurna kan? Oke, biar lebih gampang ngerti visinya yang luas itu, kita coba bedah jadi 5 pilar utama ya. Kelima pilar ini tuh saling nyambung satu sama lain dan membentuk rangka berpikir yang kokoh banget tentang gimana cara membangun bangsa lewat pendidikan perempuan. Yuk kita lihat satu-satu. Semuanya itu berawal dari pilar pertama, perempuan adalah pendidik pertama. Nah, karena peran sentral ini, lanjut ke pilar kedua, perempuan jadi pembawa peradaban. Terus, pilar ketiga, inti dari pendidikan yang dikasih itu adalah budi pekerti, bukan cuma soal otak doang. Tentu aja, buat bisa begini, pilar keempat jadi penting banget. Kesetaraan hak pendidikan itu mutlak. Dan yang ngiket semuanya, pilar kelima adalah tujuan akhirnya, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya ya begini. Waktu seorang perempuan dapat pendidikan yang baik, dia nggak cuma akan mendidik anak-anaknya jadi pintar. Dia itu akan menurunkan peradaban. Anak-anaknya, mau laki-laki atau perempuan, nanti bakal jadi penjaga kepentingan bangsanya di masa depan. Dampaknya itu jangka panjang, turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, itu tadi kan teorinya ya. Pemikiran yang luar biasa banget dari seabad yang lalu. Sekarang, yuk kita lihat gimana semangat ini benar-benar hidup dan diterapkan di dunia modern di sekolah-sekolah kita sekarang ini. Kita coba lihat satu contoh nyata yuk. Ini dari SDN Sukosewu di Bojonegoro. Mereka bikin acara namanya Gebyar Hari Kartini, yang ternyata bukan sekedar perayaan biasa loh, tapi ini jadi sarana edukatif buat menumbuhkan minat, bakat, dan cinta budaya pada siswanya. Nah, ini dia visualnya. Keren banget kan? Lihat deh energi sama semangat anak-anak ini. Mereka tuh nggak cuma belajar budaya dari buku, tapi mereka mengalaminya langsung. Ada pentas seni, ada lomba fashion show baju daerah. Inilah pendidikan karakter dalam bentuk yang paling seru dan efektif. Mungkin angkanya kelihatan simpel ya, tapi ini nunjukin partisipasi yang luar biasa loh. Ada 25 siswa yang berani tampil di pentas seni dan 16 siswi ikut lomba fashion show. Ini bukti kalau anak-anak tuh semangat banget kalau dikasih wadah yang tepat buat nunjukin bakat seni dan budayanya. Nah, acara ini tujuannya relevan banget sama zaman sekarang. Pihak sekolah sadar, minat siswa sama budaya lokal itu kan makin turun ya, karena derasnya arus globalisasi. Anak-anak sekarang mungkin lebih kenal budaya pop dari luar. Nah, acara kayak gini jadi cara konkret buat melawan tren itu. Terus, berhasil nggak? Jawabannya, berhasil banget. Setelah acara ini, diukur lagi nih tingkat apresiasi budaya di kalangan siswa.
Dan hasilnya, ada kenaikan apresiasi terhadap budaya lokal sebesar 36%. Ini bukti nyata loh, kalau pendekatan berbasis budaya kayak gini tuh benar-benar efektif. Bagian penting lainnya adalah apresiasi. Pemberian penghargaan itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga buat menumbuhkan rasa percaya diri, memotivasi siswa lain, dan memperkuat semangat mereka buat berkarya. Ini kan sejalan banget sama visinya Kartini tentang pendidikan yang membentuk manusia utuh, bukan cuma pintar, tapi juga percaya diri dan berkarakter. Oke, jadi apa nih yang bisa kita tarik benang merahnya? Entah itu dari surat-surat Kartini 100 tahun lalu, atau dari kegiatan di sebuah SD di Bojonegoro hari ini, pesannya tuh ternyata tetap sama dan kuat banget. Yuk kita coba rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, pendidikan sejati itu soal budi pekerti. Kedua, peran seorang ibu sebagai pendidik pertama itu, wah, nggak ada gantinya. Ketiga, kalau mau majuin bangsa, ya majukan dulu perempuannya. Dan yang keempat, seperti yang kita lihat dari contoh SDN Sukosewu, acara budaya itu ternyata ampuh banget buat menanamkan nilai-nilai luhur ini. Jadi, lain kali kita merayakan Hari Kartini, yuk kita ingat lagi soal ini. Ini bukan cuma tentang mengenang masa lalu atau pakai baju tradisional setahun sekali. Ini adalah panggilan untuk bertindak, panggilan untuk meneruskan perjuangan membangun karakter bangsa yang dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga dan dari pendidik pertama yaitu seorang ibu. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Fondasi yang diletakkan Kartini itu udah kokoh banget kan? Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, di atas fondasi itu kita lagi bangun apa? Gimana caranya kita, masing-masing dari kita, nerusin warisan pemikiran yang luar biasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih banyak sudah menyimak.